Nah, yang bikin kita mau kabur, dia nongolin badan. Pas dia udah kepalanya doang kelihatan, akhirnya dia nongolin badan, berhadap-hadapan sama kita nih. Itu dia ngepretin ininya lagi, rambutnya lagi. Sampai rambutnya itu nyentuh ke ruang depan. Pas satu sosok yang ini nongol, kita baru yakin kita harus keluar. Emang gimana? Jadi itu di belakang si bayangan hitam itu, keluar dari dapur itu, keluar melayang pocong. Di rumah si Kamil ini ada jelangkung. Boneka jelangkung. Boneka jelangkungnya ada di dalam rumah. Lanjut malam ketiga. Ya seperti biasa lah, pulang sekolah saya tidur, terus bangun mau maghrib, mandi, ke situ lagi dengan di pikiran itu apa ya, ada rasa penasaran nih, maksudnya bakal ketemu lagi kan nih sama yang kayak begini gitu kan, apa ngalamin hal yang lain kan, bakal ketemu sama sosok yang lain gitu kan. Nah di malam ketiga ini menurut saya ekstrim sih. Lebih ekstrim Lebih ekstrim sebelumnya. dari yang pertama sampai yang kedua. Ada apa tuh? Itu ada 3 sosok yang nampakin wujud sama kami, itu 3 sosok. Pertama tuh bayangan hitam tuh, maksudnya jubahnya ya semua hitam ya. Ini berjubah ya. Oh beda sama Kayak yang orang pakai apa ya? Kayak pakai jas gitulah, istilahnya kayak jas hujan gitu yang tutup jas hujan kayak pelonco, tau gak? Oh iya iya. Iya yang ditutup gitu, yang panjang, yang terusan gitu kan. Jubahnya sampai kaki. Sampai kaki, cuma ini hitam semua. Kakinya nggak kelihatan, cuman jubahnya doang. Terus dia kepalanya itu ada di tengahnya ini ada kuncir. Kayak rambut kuncirnya itu panjang. Rambutnya panjang, dikuncir, dikepang. Kuncirnya tinggi. Iya, dikepang gitu ya, kepang silang gitu. Iya, panjang. Nggak tahu lah berapa meter lah panjangnya itu, pokoknya panjang. Yang kedua itu sosok kuntilanak. Kalau yang pertama, yang kedua tuh saya nggak ngeliat sosok kuntilanak ya. Yang ngeliat yang kedua pertama yang pas saya kesurupan tuh si Rehan kan teman saya kan. Yang satu lagi itu pocong. Itu gimana bisa ketemu 3 sosok ini? Nah, jadi pas saya sampai mau sampai rumah kontrakan si Kamil ini, ya kan? Saya lagi jalan tuh. Nah, di jalan ini saya ketemu sama temen juga, cuman beda tongkrongan. Kenal lah istilahnya. Enggak ya dibilang deket sih, nggak terlalu deket. Cuman saya tongkrongan sama anak-anak, dia punya tongkrongan lain lah istilahnya. Dia negor. Dli, kalau dia manggil saya kan Dli, bukan Bet kan. Dli, gue denger katanya kontrakan si Kamilang sekarang baru angker, katanya gitu kan. Lu tahu dari siapa? Banyak yang ngomong katanya. Lu katanya kesurupan. Itu maksudnya Menyebar. Iya, menyebar. Kabar burung lah gitu kan, menyebar. Gue numpang ngopi dong di sana, pengen tahu katanya. Ya mungkin nggak tahu gimana, kayak nadanya kayak penasaran, agak-agak nantang kali ya. Ya udah silakan, saya ajak lah. Sampai di kontrakan teman saya itu si Kamil tuh udah rame nih ceritanya kan. Anak-anak kayak biasa lah, pada nongkrong, pada main gitar lah, segala macem lah, ada yang main kartu. Itu agak rame. Itu posisinya tuh si Kamil tuh ada pacarnya. Ya, nah ini dia mau nganterin balik pacarnya. Pacar dari siang kali di situ ya. Di situ tuh udah ada almarhum teman saya yang tadi dibilang saya cerita itu kan. Almarhum itu si Orbit. Terus si Rehan, si Belly, sama si Hendrik. Sama saya tuh udah lebih berapa orang tuh? 7 orang kali ya? 7. Ditambah lagi 2 atau 9 tuh ya? 9. Saya sebut inisial aja ya namanya. Si Gede sama si AR lah. Nah nih si AR sama si Gede ini numpang ngopi kan, kita bikin kopi, ya kan, nongkrong bareng lah sama kita, ngobrol. Emang bener, nanya lah ke tuan rumahnya ini si Kamil, kan dia belum jalan ya. Mil, emang bener Mil, emang rumah lu nih angker, kata dia gitu. Serem lah, banyak penampakan katanya. Cerita lah gini gitu. Yang dia dengar kabar dari orang yang kabar burung lah. Iya, lu tungguin aja di sini kalau mau lihat. Gue nganterin cewek gue dulu ya, kata si Kamil gitu. Pergi kan dia nganterin ceweknya pulang kan, si Kamil itu kan.
Nih emang nih temen saya ini kalau misalkan kejadian tuh jarang banget di lokasi, emang pergi-pergian mulu ya. Sampai saya mikir nih kali ini lu pelakunya ya, teman masuk dari mana gitu kan, ya kan. Udah tuh akhirnya dia pergi. Nah, ini nggak lama. Posisinya kan si AR ini kan duduk di depan pintu. Nah, kalau si GD ini dia di sininya. Jadi di samping AR, cuman dia nyender ke tembok. Nah, kalau si AR ini dia langsung pandangannya itu langsung ke arah lorong yang kamar mandi itu yang setengah badan, ya kan, tembok kamar mandi setengah badan. Itu dia ngelihat si AR sama si GD ya. Kalau saya kan lagi pada ngumpul, lagi pada main kartu ya kan. Itu dia lagi pada ngelihat, mungkin kayak sekeliling penasaran lah. Dia tuh ngelihat, jadi di balik tembok kamar mandi itu kayak kuntilanak lah, kalau dibilang gitu kan. Badannya lebar, pakai gaun putih, terus rambutnya acak-acakan kayak orang kribo gitu sih. Cuman mukanya rata. Jadi nggak ada hidung, nggak ada mata. Putih aja tuh, kelihatan putih aja. Kuntilanak muka rata. Jadi tuh di tembok ini misalkan ini tembok ya. Jadi dia nongolnya gini nih. Set gitu. Jadi awalnya kelihatan kepalanya, kepala, leher sampai badan full kelihatan sepinggang. Itu langsung nunduk. Si Air langsung nunduk, si Gede ngomong, "Woi, apaan itu, woi, kamar mandi?" Kita langsung pada nengok dong. Apaan emang? Kita langsung kan kita kalau itu kan dialingin sama tembok kamar kan. Yeah. Jadi ini kan lorong, ini tembok kamar. Nah, kita kan sebelah sini nih. Nah, dia posisinya berdua di sini kan, langsung ngelihat ke depan kan. Kita langsung pada nengok gini. Oh, gitu ada. Kita ngelihat semua. Berarti bareng-bareng ngelihat. Bareng-bareng ngelihat semuanya. Ya udah. Si kuntilanak muka ratanya ngadep kalian atau nyamping? Iya, ngadep ke kita. Oh, berarti dia kayak iya, gitu kayak ngapain lo gitu. Udah, kita semua itu langsung geser posisinya. Yang tadi kita agak di sini, udah kita stop semua. Karena udah ngelihat penampakan kan? Iya. Kita geser semua ke deket pintu. Siap-siap mau kabur. Tapi kabur setelahnya? Enggak, kita nggak kabur. Nggak jadi kabur. Udah tuh nggak lama, ada sekitar 10 menit lah. Itu 10 menit bener asli. Kalau itu zaman itu kita udah megang handphone kameranya canggih ya, mungkin kita tuh udah nemu kali penampakan. Sampai sekarang mungkin masih bisa kita simpen buat kenang-kenangan ya kan. 10 menit itu ada di situ. Tapi anehnya nggak ada orang yang lewat di depan rumah kita itu masih Isya loh. Belum malam-malam banget. Sekitar jam 7 lewat lah, masih Isya lah. Nggak ada orang lewat di depan. Terus ini tetangga kita tuh nggak ada yang keluar. Jadi sepi. Tetangga, iya, kontrakan si kami ini tetangganya nggak ada yang keluar. Ketutup semua pintunya. Aneh nggak itu maksudnya? Itu kita semua tuh, namanya kita ngeliat gitu kan otomatis kan mulut kan udah pada rame kan. Ada yang berbacaan lah, ada yang ngomong apa segala macam lah, udah nggak jelas lah pokoknya, namanya kita rame gitu kan. Otomatis kedengeran lah, namanya cuma dialingin sama tembok aja kan, tetangga yang 3 pintu ini. Nggak ngedenger. Terus nggak ada orang lalu lalang di depan. Oh, jadi tetangga ini nggak denger kalian ribut-ribut tuh nggak tahu ya. Terus gitu orang nggak ada yang lalu lalang di depan kontrakan itu, nggak ada yang lalu lalang. Udah sepi. Akhirnya si Gede sama si Air ini mutusin pulang. Mungkin dia udah ditongolin terus kali ya. Dia pulang gitu masih nongol. Ya nggak lama ya udah kita diem aja, ngerokok aja udah. Ngerokok ngobrol. Tapi senggol-senggol, masih ada nggak? Masih. Masih ada. Itu sosok masih ada. Kuntilanak itu masih ada di balik tembok. Setengah badan doang cuma. Itu badannya lebar. Oh. Lebar semana ya badannya? Pokoknya lebih lebar dari badan orang laki-laki dewasa lah. Kalau dibilang mah itu segini kali lebar badannya, bahunya itu. Dia gede dan lebar. Iya, kayak ondel-ondel, Mbak. Nah, lihat ondel-ondel enggak? Lebar. Iya sih gitu. Cuman ini rambutnya autan. Rambutnya kayak apa? Kayak kribo gitu. Acak-acakan lah pokoknya. Dan panjang. Ya cuman mukanya nggak ada. Putih. Kita lihat mukanya itu putih semua, nggak ada bentuk hidung apa. Mungkin kalau kita tegasin tengkorak kali ya. Mungkin. Cuman kan kita agak jauh ngelihat. Udah gitu kan gelap ya kan. Posisinya tuh lampu. Kalau habis maghrib mati terus lampu kamar mandi sama dapur itu. Udah akhirnya kita ngerokok aja sambil ngobrol. Masih ada nggak? Asik. Nggak lama ada 10 menit itu, Mbak. Terus ada penampakan. Nah pas itu hilang ya kan. Udah tuh kita biasa lagi masuk lagi ke dalam. Yang tadinya kita di depan pintu semua. Langsung aktivitas lagi nih kita nih.
Kita main gitar lah. Gitar kan ada 3, ya kan? Yang 2 ada di depan. Nah yang satu lagi di kamar dalam. Di kamar tengah nih. Ya. Gitar mana satu lagi Nge? Kata saya gitu kan. Di kamar kali. Ambil nggak? Nggak ada yang berani ngambil kan. Males amat ngambil. Lu sana ambil diri. Main-main lempar-lemparan nyuruh lah gitu kan. Oh lah apa seadanya aja lah. Saya main gitar sama si Rihan berdua nih sambil nyari nada kan. Kita kan waktu itu ngulik-ngulik lagu-lagu bandnya lagi booming lah waktu itu kan. Jerox kan ya kan booming gitu kan. Nyari melodinya agak susah tuh. Nah pas kita lagi ngulik gitu di dalam nih yang gitar yang di dalam bunyi sendiri. Bunyi sendiri nadanya nada gimana ya? Lalu kan senar bass sampai senar melodi itu kalau dipetik tapi nggak pakai chord. Deng 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 deng. Kan creepy banget, horor gitu maksudnya kan. Denger iya. Diam semua tuh kita. Nggak berhenti mainin gitar. Berhenti, kita berhenti. Tapi masih bunyi. Itu bunyi, sekali bunyi. Terus bunyi lagi 2 kali. Coba Nge lo main gitar Nge. Dia main gitar lagi nggak? Dimainin lah sama temen saya tuh si Rihan. Mainin melodi, dia makin bunyi, tapi ini agak cepet. Tadi kan lambat, deng deng deng, ini agak deng 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 gitu. Lagi kan nggak ya malah ditantangin gitu kan, namanya itu gimana ya, aduh kocak dah ini. Masih remaja. Ya? Akhirnya dimainin tuh sama si Rehan tuh, mainin wah, kita ledek-ledekin di depan. Wah kalah lo, nggak bisa lo, cuma bisa gitu doang. Kalau saya gitu kan, udah diledek-ledekin sama anak-anak. Kesel. Tuh gitar ditaruh, cuma ditaruhnya kayak ditaruh kasar, kayak setengah dibanting. Jadi kayak kalian lihat atau nggak? Denger aja? Nggak denger, kan di dalam kamar dia. Nah, jadi kan itu kan kita itu kan posisi kontrakannya itu kan dia kan nggak ada plafonnya ya. Jadi ini batas tembok kamar nih harusnya kan plafon ya, baru kan genteng. Ini enggak nih bablas aja udah nih genteng. Jadi ini tuh kalau kita nanjak ke atas kita ngintip begini nih, kelihatan dalam kamar. Ada sosoknya? Enggak, jadi itu seandainya ya mungkin wallahu alam ya. Kalau misalkan emang dia ada yang kita bisa ngeliat tuh mungkin ada. Emang dia lagi main gitar di dalamnya, lagi di gitar lagi dimainin. Terus ditaruh kayak di setengah banting gitu. Kalau gitar dibanting gitu otomatis kan senarnya agak bunyi kan. Gitu kan. Agak kayak gitar yang kebanting tuh agak senarnya tuh kayak agak bunyi gitu. Ding. Kalau gitar rusak tuh dibanting tuh. Dia ini nongolin tangan dari horden dari atas itu, dari atas, dari batas atas tembok itu, tembok kamar, tangan doang tapi dibalut sama kain hitam jubah kayak gini lah nih tuh. Oh ya, kayak gini tuh ya, sambil nggak gesek-gesekin tangannya itu kelihatan. Kita ngelihat di tembok itu tangan begini nih gini tuh kayak tapi ditutupin kain hitam semua. Ya kita mundur. Itu entah air apa yang dia semburin ke kita ya. Itu airnya warnanya kayak air teh. Itu pas dia nginin tangannya itu, air langsung keluar dari kamar. Kita tuh kayak kena gerimis. Kayak disembur. Itu dia, kayak disembur. Brrr. Langsung tumpah aja gitu. Cepet. Nggak banyak, kayak titik-titik gitu. Itu kebetulan semuanya saya kena. Pakai sweater putih, ya. Warnanya kayak warna teh, semuanya kena, tapi nggak bau. Kayak warna teh aja gitu. Ayo, nggak tahu ya siapa ya, nggak tahu saya Hendrik, nggak tahu si Beli, nggak tahu si Rian, tapi bukan saya yang pasti. Dibales ke dalam, disiram air segelas ke dalam, sama teman-teman saya ini. Tapi nggak tahu, saya lupa kan. Dilempar, set, dibalas gitu, dibalas lagi sama dia. Wah ini 2 kali disiram kita. Kalian tuh kayak berinteraksi gitu ya, emang dari awal. Tapi anehnya saya, dari hari pertama, hari kedua itu kan hari pertama saya rame, saya kata saya kerasukan kan, saya teriak-teriak. Hari keduanya juga saya teriak-teriak juga ngeliat penampakan sosok hitam itu. Nah hari ketiganya ini kan kita rame juga. Itu tapi tetangga nggak ada yang dengar. Tetap nggak dengar. Nggak ada yang namanya negor apa keluar gimana. Lu ngapain sih berisik-berisik banget dari kemarin? Enggak, malah kita dibilangnya itu kita nggak ada kegiatan di sebelah. Malah dibilang itu paling sepi, nggak ada orang. Aneh banget. Anehnya kayak gitu. Terus kejadian saya. Bisa disiram kan tuh, habis kesiram kedua kalinya kan, ya kan? Nah, ini nih. Jadi itu kan kamar tengah itu kan nggak ada pintu ya.
cuman dikasih hordeng aja, kayak gordeng gini lah gitu kan. Jadi kalau kita mau masuk kamar nyikap hordeng dulu. Nah, gordengnya ini diikat. Bawahnya diikat sampai diikat bandul ya sih, Mbak? Iya. Yang kayak buat tonjok-tonjokan gitu ya kan. Itu ditepak-tepak sama dia. Sama sosok yang di dalam. Yang ngikat siapa? Yang ngikat itu si Kamil. Oh, Kamil ngikat dulu. Kenapa dia ngikat? Nggak tahu kenapa, pokoknya pas kita datang itu posisi hordeng udah diikat. Oh, sudah diikat dari awal. Udah diikat dari awal. Nah, kan Kamil kan udah nggak ada, dia nganterin pacarnya kan. Malah awalnya tuh kita semua pada curiga sama dia. Mah nggak mungkin dia itu. Terus dipukul-pukul sama si... Nggak dipukul, dia ditepakin. Oh, dimainin aja gitu kayak ayunan. Oh, jadi kayak ntar masuk ke dalam ditepak lagi. Masuk ke dalam lagi sampai ikatannya itu kelepas. Jadi kalau kelepas kan ngeburai dia kan. Ngeburai jadi kayak gordeng lagi kan. Nah, itu diikat lagi. Diikat sama dia. Berarti kalau kalian ngelihatnya itu gerak sendiri, ngikat sendiri gitu? Enggak, tangannya dia. Dia kelihatan. Tangannya kelihatan, tapi dari balik ini ya. Misalkan ini tembok nih, ini lorong ya kan. Dari ini lorong. Samping berarti. Nah, ya dari sini tangannya ini main-main ini gitu. Kelihatan. Kalian semua mandangin itu. Mandangin itu, kita kayak orang kesima. Tapi nggak ada yang kabur, begonya gitu. Diliatin aja gitu, kayak pertunjukan. Ya Allah. Sampai diikat lagi sama dia, ditepak lagi. Itu kayak 3 kali. Ya. Itu 3 kali sampai ke urai, kita lihat kayak bosen lah mungkin ya. Lama lah gitu. Sampai bosen kita lihat, maunya apa sih ini setan ya dalam hati kan. Diikat sama dia, baru. Itu seumur-umur ya saya ngelihat apa namanya? Setan. Iya, setan ada rambutnya dikepang terus dikepretin ke lantai. Sepanjang itu. Berarti dia... Iya, jadi itu kepalanya itu keluar kelihatan dari balik pintu kamar ini, kepalanya itu keluar sampai rambutnya ini kena lantai. Jadi dia kayak orang mosing lah gitu sih, kayak mosing gitu. Tapi dia mecutin lantai itu pakai rambutnya. Kalau kita nonton film itu kayak orang Mongolia, Mbak. Jadi botak tuh tengahnya ini kayak dikepang gitu, mana panjang. Dikepretin gitu, namanya dipecutin gitu lantai. Cepret. Itu berkali-kali. Kita itu semua mau kabur sebenarnya. Sebenarnya semuanya itu kita mau kabur. Jarak kalian dengan si dia tuh deket nggak? Ini kita di sini nih di belakang nih pintu ya. Kita pernah ngumpul di balik pintu semua kan. Udah siap mau kabur. Itu panjangnya 4 meter per petak. Kalau mau ke kamar sekitar 6 meter 7 meter lah. Dari sini ke tembok lah. Dekat lah. Ya sekitar 6 meter kan segitu ada. Iya. 6 meter lah. Aduh jelas banget sih kalau segini jaraknya. 6 meter ya segitu. Nah, yang bikin kita mau kabur, dia nongolin badan. Pas dia udah kepalanya doang kelihatan, akhirnya dia nongolin badan, berhadap-hadapan sama kita nih. Itu dia ngepretin ininya lagi, rambutnya lagi. Sampai rambutnya itu nyentuh ke ruang depan. Panjang banget. Iya, dari depan kamar sampai nyentuh ke ruang depan sampai kena bagian ruang depan gitu. Cepret. Tapi kita ya baca doa Allahu Akbar. Teman saya kan satu ada yang non muslim ya, si Beli ini belum jadi mualaf. Dia nggak tahu dia diem aja baca apa gitu. Baca sebisanya, saya bilang gitu, baca sebisanya. Teman-teman juga baca. Biar dia pergi gitu. Kita nggak mau diganggu, maksudnya ini udah malam juga, kita mau istirahat kan. Tapi emang pikiran kita mau gimana ya, tapi mau kabur tapi malas, gimana sih? Udah tengah malam ya. Udah ada rasa nimbul penasaran kita tuh, bakal ngapain lagi sih? Dia masih aja begitu terus, mecut-mecutin rambutnya. Nah, pas satu sosok yang ini nongol, kita baru yakin kita harus keluar. Emang gimana? Jadi tuh di belakang si bayang hitam itu, keluar dari dapur itu, keluar melayang pocong. Gede nggak pocongnya? Ukuran perempuan sih itu. Soalnya tuh tingginya itu di bawah kita. Kalau diukur ya, kalau misalnya kita lihat. Kayak gini ada nggak? Nah, karena saya tahu, ya mungkin seukuran tinggi Mbak Gina ada. Karena saya tahu itu ukurannya perempuan, nanti itu di hari kelimanya, saya tahu itu wujud itu. Nah, ini karena dia keluar kan, posisi dia melayang kan, otomatis kalau melayang kan kita kan nggak bisa tahu gimana kan, posisi dia kan terbang. Itu dia ngelayang, dari dapur, ke balik tembok kamar mandi itu kelihatan semua tuh sampai ujung ujung tali pocong iya ujung yang kakinya itu kelihatan semua tuh
Nah udah baru kita yakin kita harus keluar. Kabur semua Iya. akhirnya. Itu lampu depan kan posisinya nyala ya. Udah kita diemin aja. Udah kita baca-baca semuanya, keluar satu-satu, hordeng dibuka, kita tutup pintunya. Pas kita jalan beberapa langkah, kayak kejadian malam pertama. Dimatikan dan Lampu ditutup. dimatiin lagi, hordeng ditarik, tutup. Nah, rencana kan mau nginep di rumah saya ya, karena misalkan kita nggak bisa nginep tidur di situ. Udah ekstrim banget lah maksudnya. Gangguannya kita mau tidur gimana? Kita kayak gitu tahu-tahu kita dipecutin pakai rambut kan nggak lucu. Iya, dipecutin pakai. Aneh banget sih. Iya kan? Ya ampun hantunya. Iya. Itu kayak geram gitu ya. Tapi anehnya itu kan namanya suara nyaring ya Mbak ya. Aneh nggak ada yang ngedenger Mbak. Orang-orang tetangga kontrakan si Kamil itu, teman saya itu nggak ada yang denger. Satu pun nggak ada yang keluar. Terus kalian pergi gitu Pergi. aja? Nah pas kita pergi, posisi lampunya tadi nyala dimatiin. Hordeng yang dibuka itu ditutup lagi. Nah dari kamar ini kan ada jendela kecil nih, yang saya bilang dibuka dua. Itu keluar kepala si hitam itu. Si hitam yang Kayak rambut. ngeliatin kalian Iya. pergi gitu ya dia. Gini nih gini. Saya ingat banget itu. Gas banget yang pas dia keluar jendela ya. Ya kan? Jadi kita pernah lihat-lihat. Dia keluar gitu, nabrak tuh pintu. Kayaknya tuh ditabrak deh pintu sama kepalanya. Jendela. Ditabrak gitu sama kepalanya. Orang bunyinya kencang banget. Wah. Langsung nengok ke kita gitu. Disundul sama dia Langsung ibaratnya. nengok, iya. Wajahnya itu, kita kan di sebelah sini ya. Itu dia ngeliat langsung nengok ke kita. Aduh kita kabur semuanya. Ya takut ngejar aja gitu maksudnya. Kan gak lucu juga kan. Ngejar kan keluar gitu. Keluar semua badannya kan. Kayak film IT aja kan. Udah kabur akhirnya kita keluar. Nginep di kamar saya akhirnya. Kita putusin gak tidur di situ. Udah malam ketiga udah lewat. Ya, udah terlewati ya malam ketiga. Nah, malam ini- keempat. Ini malam keempat, kejadiannya ini malam minggu. Ini yang ngalamin ini saya bertiga doang ya. Saya, Hendrik, sama Belly. Nah si teman saya si Rehan ini lagi ada acara ulang tahun pacarnya kata. Saya ingat saya dia lagi, kalau kata bahasanya mah ngelancang lah. Malam mingguan Malam ya. mingguan lah, malam mingguan. Nah si Kamil udah biasa nih, rutinitas gak pernah ada. Selalu sama pacar ya Kamil. Gue bener gak pernah ada. Nanti pas hari ketiganya itu kita pas di depan kan ketemu dia. Ketemu si Kamil. Ketemu si Kamil. Akhirnya saya ajak nginep. Udah ke rumah gua aja nginep. Gak beres rumah lu. Emang ada apaan? Ada apaan? Lu gak pernah ada sih. Dia bilang gitu. Saya bilang gitu kan. Nah dia ada pas di hari kelima. Kamil itu. Berarti di malam keempat ini nggak. Hari malam keempat ini yang ngalamin cuma saya bertiga. Saya, Belly sama Hendrik. Ada apa tuh di sana malam keempat? Itu yang malam keempat itu yang kepang lagi itu. Tapi kalian berarti akhirnya malam keempat tidur di rumah kami lagi. Malam keempat ya ujung endingnya tidur di situ karena semuanya kan belum pada ngumpul ya. Nah, jadi saya bertiga di situ emang udah nggak enak lah perasaan lah. Ya. Itu masih sore sekitar jam 8:30 kalau nggak salah. Jadi itu karena si bayangan si jubah hitam itu ngepret-ngepretin rambutnya terus, akhirnya kita tiduran semuanya. Cuma tiduran di lantai. Jadi posisi tidur kita itu kepalanya kita itu deket sama jalan lorong ini. Oh. Jadi kita tuh posisi tidurnya tiarap ya kan. Jadi ini kan pintu. Ini pintu, ini lorong. Nah kita nih begini tidurnya nih, berjejer bertiga. Cuman tiarap. Nah pas kita tidur tiarap ini, dia dari kamar keluar sampai ke pintu depan bolak-balik. Lari-lari si jubah hitam ini. Lari-lari. Buk, kedengeran suara kan. Saya sampai ngomong, keluar yuk, Dia bilang gitu, teman saya kan terus kan. Keluar yuk. Gimana mau keluar lu? Gue gak bisa gerak, kata teman saya gitu. Kata si Belly gitu kan. Kan soalnya posisinya paling pojok. Iya. Si Belly tengah, paling ujung si Hendrik. Ya udah akhirnya dia bolak-balik sambil ngepret-ngepretin rambut terus kita keluar. Kita nongkrong di depan. Nggak lama, nggak sekitar 1 jaman lah. Baru Ketemu si Kamil. Kamil sama si Rian. Barengan nih katanya. Ketemu di depan jalan lah. Barengan ketemu, lu kenapa? Biasalah kayak begitu Mil. Ya udah makanya lu kalau misalkan ini ada ngapa? Ya udah besok deh gue tungguin kata si Kamil gitu. Ya udah kita pulang berlima udah tidur. Ya penampakan suara mah masih ada ya kayak macam
di suara air dicemplungin, terus sambitin pakai batu gitu, cemplung. Tapi kalau misalkan pagi kita lihat nggak ada batu. Nggak ada batunya, Nggak jadi ada batu. bukan batu. Iya. Jangan-jangan sih rambut panjang, Mang. Bisa Siset, jadi. kepik air Bisa gitu loh. jadi ya gitu ya. Udah tuh. Akhirnya kita udah lewat nih malam keempat ya. Udah kita Malam kelima sekarang. Ini malam kelima, malam terakhir nih. Terakhir kali saya misalnya main malam ke situ lah. Jadi malam ini adalah malam yang bikin kakak kapok main malam ya. Kesana. Kalau dibilang kapok sih ya kapok juga sih sebenarnya sih maksudnya. Iya kan buat nginep di sana gitu. Iya buat loh. nginep di sana kapok nih. ya. Nah, kalau nggak salah ini hari Minggu ya. Jadi abis kejadian malam keempat itu, nah saya kan siang masih di rumah ya, nggak ke situ kan. Samper lah sama si Rehan sama si Belly. Jadi main dia bentaran, main ngobrol-ngobrol katanya ya. Ini saya nggak tahu cerita pastinya ya. Intinya tuh jelangkung ada di mana ya? Maksudnya dapat dari mana? Nah, kata si Belly sama si Rehan, di rumah si Kamil ini ada jelangkung. Boneka jelangkung. Boneka jelangkungnya ada di dalam rumah. Siapa yang nemuin? Ini nggak tahu ceritanya ini entah dibawa dari luar apa itu udah ada dari situ. Yang Jelangkungnya. Tapi katanya ada di atas lemari. Yang nemuin si Kamil. Pertama dipegang sama si Kamil. Nah si Rehan sama si Belly ngeliat. Kan habis nginep nih paginya mereka pulang mandi terus balik lagi lah kan. Balik lagi agak sebelum zuhur lah, jam 11-an lah, jam 10-an lewat balik lagi dia. Katanya si Kamil lagi mainin jelangkung. Lagi megangin jelangkung. Boneka jelangkung tuh dari batok kelapa terus dikasih kayu kayak disalip gitu lah gini. Terus kepala gitu kan. Yang bener lu cerita kan si Rehan sama si Belly kan. Iya, dari mana tuh punya jelangkung? Katanya nemu di atas lemari. Kata si Rehan sama si Belly gitu. Udah yuk kesana yuk. Akhirnya datang kan tuh. Nah pas saya datang, banyak anak kecil nih. Tuh anak kecil tuh manusia atau bukan? Anak-anak SMP, anak-anak SD, bocah-bocah yang mau SMP. Emang manusia ya? Iya, ini siang. Oh ya kali aja kan anak kecil. Jadi apa namanya? Dia itu penasaran sama kontrakan ini. Soalnya udah ada omongan kemana-mana. Heboh berarti. Ya dari mulut ke mulut. Mungkin tadi yang saksi. Nah, aduh saya kelupaan. Itu sebenarnya ada lagi yang datang pas di hari ketiga. Oh nggak apa-apa. Yang hari ketiga tuh ada lagi tamu yang datang lah. Istilahnya orang main lah. Mana lah kita skip aja lah. Pokoknya intinya ke situ kan ya. Nah ini anak-anak ini nih penasaran, katanya bang emang beneran bang sini banyak setannya, ada di gitu kan. Ya udah lu kalau nggak percaya lu sini aja ntar malam, gituin kan sama si Rehan sama si Belly kan. Lu mau lihat Cil ke dalam aja, sih bilang gitu kan. Ya udah tuh masuk tuh semua rame-rame ke dalam. Ini malam nih udah? Enggak udah siang, masih siang ya. Masih siang. Jadi belum malam nih saya siang-siang ke situ cuma main lihat boneka jelangkung doang maksudnya. Kata si Rehan sama si Belly kan si Kamil ini kan nemuin boneka jelangkung ya kan. Bener ada bonekanya, boneka jelangkung tuh ada dalam kamar taruh disenderin ke tembok. Itu anak kecil pada masuk pada ngeliat, bang ada jelangkung ya. Ah udah lihat belum lu udah pada keluar sana lagi, begitu kan. Kalau misalkan mau lihat setannya mah malamnya lu kesini, udah gitu. Malamnya ada gitu. Iya. Nah udah tuh akhirnya kan mereka pada keluar pulang, si Kamilnya nggak ada. Kamil kemana ya? Ke rumah si Indri kayaknya dia Tadi mah gue kesini dia masih ada. Pas gue ke rumah lu mungkin dia pergi, kata si Rehan gitu kan. Tadi pas gue kesini sebelum gue ke rumah lu dia masih ada. Ya, mungkin pas gue ke rumah lu dia baru jalan kali ya udah. Udah tuh saya pulang lagi. Prepare lah bentar malam nih kan. Ada apaan nih boneka jelangkung nih. Jadi di pikiran saya itu gini loh. Makin hari itu kok makin ini ya, makin seru ya. Makin seru. Jadi namanya masih ABG kali ya. Kayak uji nyali juga gak sih kalian? Ya mungkin. Kalau dibilang anak-anak tuh kita masuk dimensi Digimon. Jadi orang seberisik itu orang gak ada yang ngedenger. Jadi teman-teman kakak tuh seheboh itu kita masuknya depan kontrakan itu kan rumah banyak ya. Itu gak ada yang lewat satupun. Orang gak ada yang lalu-lalang. Pas kita ngalamin kejadian itu orang gak ada yang lalu-lalang. Otomatis kalau ada yang lalu-lalang ngeliat, ngapa sih lu pada rame aja? Logikanya kan gitu. Namanya kita lagi ngeliat kayak gitu kan, otomatis kan kita rame ya bukan? Orang sebelah aja kalian nggak denger ya kan. Apalagi gitu. orang seberang ya. Terus. Saya malam datang ke situ rame. Posisi ada si Kamil. Mil lu jangan kemana-mana. Iya gue kemana-mana. Tadi gue udah habis dari rumah pacar gue. Ya udah. Nongkrong tuh lengkap tuh kita tuh di situ tuh, ya kan? Berarti ada 6 orang. Iya.
Ada lebih sama almarhum. Oh, itu. Ya lebih. Si bocil-bocil siang tadi jadi datang. Si bocil nggak datang. Bocil tuh nggak datang. Nggak, maksudnya yang tadi dia datang siang itu nggak datang dia. Nah, saya, Belly, Rehan, Henry, Kamil, almarhum, sama satu lagi lupa tuh saya tuh. Pas hari kelima si Ali ada gak ya? Ali. Oh dia datang bareng Menan ya, yang Menan baca doa ya? Oh enggak, berenam. Kita berenam tapi komplit semua ya kan. Bertujuh sama almarhum nggak salah deh. Udah. Nah, udah awalnya tuh nggak gimana-gimana, biasalah. Kayak suara batu disambit ini. Ya itu rutinitas tuh setiap malam. Ya, Tiap malam ada. Udah, Nah, biasa. iya. Nah ini di belakang nih. Kan itu kan ada beca-becaan. Beca-becaan itu kan ganjil ke pintu kan. Itu ditumpuk sama barang-barang bekas. Dia enjot-enjotan kayak suara beca di injek-injek gimana sih, Mbak? Gitu. Diinjek-injek gitu ya. Iya. Diinjek-injek gitu. Udah kita akhirnya diem kan semuanya. Apaan? Mil, lo berani gak Mil? Ingat Mil. Aku gue gak berani ya, takut kata-kata si Kamil gitu kan. Soalnya dia kesel kan. Maksudnya gue dituduh mulu nih gitu kan. Dia kesel kan. Bukan gue kan. Tuh lo kedenger kan. Bukan gue kan. Kata si Kamil gitu kan. Iya tuh beca tuh kayak diinjek-injek. Tapi diinjek-injek. Kayak diinjek soalnya bunyinya keras. Gitu kan. Nah udah gitu hordeng yang tadinya diikat lagi kan. Diikat tuh hordeng apa sih diikat. Itu dimainin lagi. Tapi dimaininnya sama pocong. Bukan si sosok berjubah lagi. Iya, bukan sosok berjubah. Sosok berjubah itu hari kelima tuh dia nggak nongol. Ini pocong. Pocong. Terus kata kakak kan hari kelima ini kakak jadi tahu tuh pocong adalah cewek. Iya. Itu gimana ceritanya? Itu karena saya samperin, saya sambit. Disambit pakai apa? Pakai gelas, pakai sendok. Nih, sebelum disambit dulu ya ceritanya ya. Oh iya, itu gimana tuh? Jadi tuh hordeng dimainin sama dia. Hordeng. Nah, boneka jelangkung ini posisinya ada di kamar kan? Di kamar tengah kan. Posisinya ada di dalam kamar boneka jelangkung ini. Tuh hordeng dimainin kayak awal dimainin sama si Jubah itu. Sama itu ditepak lagi, ditepak, gurai diikat lagi. Pak. Udah kayak gitu terus sampai kita bosan mungkin ya. Kita tapi semuanya posisi udah di depan pintu standby. Udah ngumpul semua, udah berdoa segala macam lah. Doa-doa yang kita bisa lah berdoa kan. Itu kelihatan, Mbak. Jadi tuh tangan si pocongnya ini kan masih dibalut sama kain ya. Itu dia depak hordeng. Cuman disentuh doang sama dia tuh hordeng kayak kenceng banget. Berarti pocong itu kan kayak gini ya? Tangannya tuh kayak gini. Begini nih. Nih begini nih. Iya kayak gitu. Berarti kayak elastis gitu. Tapi gini, Mbak. Tuh. Ditepak gitu. Berarti tangannya keluar dari kain. Betul. Keluar dari kain pocong. Tapi ditutupin sama kain ya. Ya, tetap. Oh, jadi kain itu kayak elastis gitu ya? Kayak gini nih, tuh. Nih kayak gini deh, tuh. Iya kayak gitu. Iya, kayak gini. Ah, iya kayak gitu. Udah tuh ditepakin sampai kelepas, diikat lagi. Ditepak, kelepas, diikat lagi. Yang ngikat si tangan dia juga? Dia yang ngikat. Tapi dimasukin ke dalam, Mbak. Jadi nggak tahu ya kalau ngikat? Iya, tahu udah gitu. Begitu. Nah, udah bosan mungkin dia yang mainin itu ya. Nongol, kepalanya nongol. Ngintip gini. Tapi di dasar lantai. Terus? Bawah pintu nih. Di bawah pintu nih, pintu misalkan. Ya kan? Dia nongol di sini nih di bawah. Ngintip gitu. Sek. Tapi di dasar lantai, kepalanya dia kayak dia berbaring miring aja gitu dia. Nongol kepalanya doang gitu. Gak lama masuk lagi, tangannya ditongolin. Dan nongol lagi, kepalanya lagi di tengah tapi di tengah nongolin. Nah, udah gitu nggak muncul tuh. Kita tungguin nggak muncul lagi. Ini yang bikin saya kapok. Pernah lihat gaib megang benda secara langsung, Mbak? Pengalaman pernah ada yang dengar cerita gaib megang benda secara langsung, misalkan genderuwo megang pedang gitu kan. Kuntilanak megang kayu, pernah nggak? Jarang sih. Ya, ini pocong mainin boneka jelangkung, dipegang. Ini boneka jelangkungnya dipegang. Itu tangannya masih dalam. Ini boneka jelangkung misalkan. Ini tangannya dimainin. Ini badannya keluar semua. Setengah lah, nggak semuanya lah. Segini. Aduh, serem banget. Digoyang-goyangin gini nih, Bani. Ekspresi muka si pocong gimana? Ya udah aja gitu. Apa semua. Berkapas ya. Dimainin gini, Mbak. Tapi dia diam aja, ketawa gitu, enggak juga. Diam aja. Dia masuk lagi, dibawa masuk lagi, gelangkungnya.
Gak lama tangannya keluarin boneka jelangkung lagi, mainin lagi. Tapi badannya ngumpet. Sumpah dia iseng banget ya sih. Nggak tahu deh saya itu mikir apa di pikirannya itu kayak gimana. Kan yang saya heran lagi, kita kan teriak-teriak ya Mbak yang gitu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kan kita teriak-teriak ya Mbak. Nggak ada yang dengar Mbak. Itu sekitar jam 10 ke atas. Masih sore banget lah. Istilahnya hitungan-hitungan kita anak-anak ABG itu jam 10 ke atas masih sore lah itu hitungannya. Belum malam ya bagi kalian. Kalau malam itu jam 12 lewat udah malam. Oh, okay. Iya. Nah, pas dia ngeluarin badan semuanya, keluar semua nih badan nih melayang ya. Nih keluar badan semua sampai megang gua tuh, apa yang megang ini biasanya boneka jelangkung kita anggapnya. Dijoget-jogetin lagi nih. Saya langsung bangun, teriak, Allahu Akbar, saya gentak gitu kan. Kaki saya sentakin lah kayak Arya Wiguna gitu. Gitu. Allahu Akbar. Iya. Saya ambil gelas spontan ya. Bekas ngopi itu saya ambil, saya timpuk. Itu gelasnya masuk ke kamar, tembus. Oh, nggak kena ke si Nggak pocong, kena. tapi tembus. Tembus. Sendok saya ambil, saya timpuk lagi. Pas mau ngambil jerigen minyak kan ada di lorong tuh jerigen. Dulu kan kita kan kalau misalkan masak itu kan bukan pakai kompor gas, pakai kompor sumbu. Iya. yang diputer-puter gitu yang di sini. diputer-puter. Iya. Saya ambil jerigen minyak mau saya timpuk sama si Rehan ditahan. Awas ntar diludahin. Kayak gitu. Nah, di situ saya tahu posturnya. Soalnya saya jaraknya. Ini saya nyambit nih, itu pocongnya di botol. Ih, sedekat ini dong. Iya, 2 meter kurang lah. 1,5 meter ya. Iya. Saya pastiin buat ngenain badannya dia. Itu saya Dia tahu merinding. posturnya dia itu segini saya. Perempuan. Tapi mukanya maaf ya. Mata, hidung sama kupingnya kelihatan. Ini apa namanya? Kayak samping pipinya ini kayak tulang gitu Mas. Kerangka. Kayak tulang gitu. Kelihatan teman, ini kulit masih ada kulitnya. Masih ada kulit, cuman kayak matanya satu bolong deh. Tapi kulitnya itu kayak melekat ke kerangka gitu ya. Kalau depannya ada, cuman ketutupan kapas, tapi yang samping saya kan jelas banget saya ngeliat, Mbak. Sampai nyambit saya sambil ngeliat mukanya. Samping pipinya ini kayak tulang doang gitu nggak sih? Nggak ada kulit tapi tulang doang. Ih, serem banget. Udah, saya ditarik, saya keluar. Kita mental ya waktu itu nggak ya? Kabur nggak di situ ya? Kabur. Udah akhirnya kita tuh semua keluar. Itu dia masih asik mainin jelangkung Dia sambil dijogetin. ditimpukin tembus, tapi dia bisa pegang jelangkung. Pas megang jelangkung. Berarti kan jelangkung tuh benda dunia nyata, dunia kita gitu loh. Itu dia, Mbak. Makanya yang saya bingung lagi kok bisa gitu loh maksudnya. Itu pertama kali pengalaman horor saya se-ekstrim itu yang saya heran gitu kan. Maksudnya gini loh, Mbak. Itu posisi dia udah melayang. Posisi dia melayang kakinya. Segini lah nih. Melayang. Segini melayang. Udah gitu sambil megangin jelangkung. Oh gimana gitu orang logikanya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal kan. Maksudnya gimana ya? Kok kayak gini yang gue lihat gitu se-ekstrim ini kan. Tapi emang itu nyatanya emang kayak gitu. Dan kalian semuanya kabur, nggak ada tidur di sana. Nggak ada. Akhirnya Kamil juga ngelihat langsung. Kamil ya? ngeliat langsung. Dan itu part paling seram sih kalau menurut aku. Nah, enggak. Pas abis kita sebelum kabur, si Firman ya abangnya Kamil datang sama temennya, si Bang Ali ini, ya kan. Nah, nih saya tahu boneka jelangkungnya itu ada dari mana? Dari Rehan baru tadi itu pas saya nyamper rumah si Rehan kan mau berangkat ke sini kan. Itu boneka jelangkung sebenarnya dari mana sih dulu? Ya kan? Ternyata dibikin sama abangnya si Kamil. Dari temennya. Iya, pas hari ketiga itu kan siang kita nggak pada ngumpul kan. Dianterin ke situ. Ternyata udah ada di atas lemari. Pas di hari ketiga. Apa tuh motifnya si Nah, itu saya nggak tahu. si Firman bikin jelangkung dan ditaruh temennya iya. Saya nggak tahu itu. Motifnya ditaruh di kontrakan itu apa nggak tahu juga. Pokoknya itu ketemunya di hari kelima. Hari Minggu itu siang dimain-mainin sama si Kamil, dilihat-lihat. Nah itu ternyata dibawa sama temennya si Firman, kakaknya si Kamil ini. Ternyata gitu, bukan nemu-nemu gitu aja, enggak. Ternyata emang udah dibikin. Nggak tahu motifnya apa. Sampai sekarang kalian nggak pernah tahu. Katanya sih emang pengen narik sesuatu di rumah itu. Oh, pakai jelangkung itu.
Ya nggak tahu juga ya struktur caranya itu seperti apa, saya nggak tahu lah. Intinya sih si Firman sama temennya ini mau narik sesuatu barang yang ada di rumah itu. Oh, kayak pusaka gitu. Ya, bisa jadi yang ketanam lah. Mungkin ini pusatnya makhluk-makhluk gaib ini keluarnya dari situ. Mungkin. Oh, karena ada pusaka itu akhirnya Mungkin, iya. makhluk gaib di kontrakan itu tuh jadinya rame Soalnya gitu ya. sebelum kejadian hari kelima ini udah ada omongan bahwa gua ini mau narik sesuatu sama temen gua. Si Firman. Tapi belum terlaksana karena nggak kuat mungkin ya. Sesuatu yang dia tarik itu mungkin nggak kuat, kemampuan dia belum cukup. Belum nyampe ke situ gitu mungkin. ya. Kalau si Firman itu. Nah ini dia datang kan ya, pas kita ketakutan gitu ngeliat wujud si pocong mainin jelangkung, ngejoget-jogetin jangan pakai tangan, itu dia datang. Dia ngeliat sendiri, langsung dia berdoa. Saya ingat banget sambil ketawa, saya ingat dia berdoa begini. Ya Allah, betapa hebatnya tuh. Saya takjub lah, intinya dia takjub ya. Betapa hebatnya ciptaanmu, maksudnya saya takjub sama ciptaanmu gitu, gimana lah, saya pokoknya ini yang tadinya saya mau kabur gitu, jadi agak lucu juga kan, gede-gede baca doa. Tadinya horor jadi lucu ya. Iya, udah tuh kita memutusin, udah mental aja, akhirnya tidur di tempat saya lagi, kita kabur semua, mental, istilahnya si Firman tapi nggak ikut ke tempat saya. Dia sama temennya kan. Tetap di rumah di kontrakan. Enggak, dia tetap ke rumah kontrakan dia sendiri. Dia pergi ke kontrakan dia sendiri, pulang lah istilahnya. Nah saya nih berenam ke kamar saya, ke rumah saya lah, nginep di kamar saya. Sama kejadian sebelumnya itu kita tutup pintu, lampu tetap nyala, dimatiin sendiri, kadang ditutup. Dan itu hari kelima terakhir kali saya main malam ke kontrakan Kamil teman saya. Saya nggak mau lagi main sana, siang aja ya. Saya tetap main ke situ, tapi mainnya siang sampai sore. Pulang sekolah saya langsung ke situ, pulang sore. Sebelum maghrib saya udah pulang. Ya, soalnya saya kepikiran saya udah nyambit gaib, Mbak. Iya sih udah mukul lempar gelas plastik ya. Walaupun gelas plastik yang saya udah nantangin lah istilahnya. Istilahnya udah berani buat nyambit dia lah istilahnya. Teman-teman yang lain saya malah narik saya, jangan katanya. Nah, saya udah kalap lah istilahnya, udah istilahnya kalau dibilang kesel tuh udah batas kesel soalnya kita diganggu terus kan. Iya, berturut-turut banget sih dan ganggunya ekstrim. Iya. Maksudnya dia itu apa coba? Main-mainin jelangkung itu kan benda mati. Takut nggak lu? Iya, dijoget-jogetin. Saksi hidupnya teman saya. Joget-joget, dia yang narik saya. Nah, ini kita dia narik saya dia. Jangan disambit lagi. Temennya Kak Fadli juga. Iya, dia Ray. Saya kan cuma 5 hari nih. Nanti ini berbulan-bulan. Betah banget ya di situ sampai malam. Tapi si Kamil itu Kak lama nggak tinggal di sana? Berapa bulannya dia? 3 bulan ada ya? Lebih ada. Dia ya? Iya. Jadi tongkrongannya si Firman yang pindah ke situ ya? Nah, jadi kita nih habis kejadian, kalau dia ngalamin mungkin 2 bulan kali ya. Abis dia ngalamin, mungkin dia juga udah bosen kali ya, si Rehan, si Belly, si Hendrik tuh udah bosen karena saya juga mungkin nggak ada saya juga, mungkin kayak ada yang kurang mungkin kali ya. Nah, si Obet udah nggak berani lagi kesini. Sampai saya dikatain, kato lo Bet lo cemen, dan dikatain gitu. Nggak mau, gue udah kapok, gue nggak mau lagi gitu. Dia bilang gitu kan. Udah, akhirnya 2 bulan mungkin mereka bosen, pindah tongkrongan. Akhirnya si Kamil ini kontrakannya ditongkrongin sama teman-temannya si Firman. Orang-orang gede semua lah. Abang-abang semua istilahnya di situ. Nah udah saya nggak tahu lagi ceritanya. Terakhir saya tahu itu ceritanya itu katanya itu rumahnya itu dibeli sama orang Jawa Timur. Nah orang Jawa Timurnya itu kayak narik kali ya, narik barang yang dibilang tadi sama si Firman. Dia nemu keris. Oh dia berhasil narik ya. Dia nemu keris doang. Pusakanya itu adalah keris ternyata. Ternyata keris. Nah terus posisi rumahnya dirubah. Ya jadi itu satu kontrakan itu sama tanah yang kosong sebelahnya dia dibeli sama dia, dibikin satu rumah. Jadi pintu depan ini dijadiin pintu belakang dijadiin pintu depan sama dia. Itu yang saya tahu terakhir kali tentang kontrakan itu ya. Udah, saya nggak tahu ceritanya lagi. Mungkin saya udah 5 hari di situ. Kalau anak-anak sih cerita-ceritanya udah semalam gue gini semalam. Kan soalnya kan saya main di situ siang ya kan. Pulang sekolah saya main.
malam bet, parah banget bet, pocong yang kemarin tuh nyamperin gue, pengen gue tembak pakai papan catur, kata si Rian gitu kan. Jadi lucu aja gitu. Lu nggak ada sih, gue di sini 15 orang bet, ditongolin kuntilanak, pocong sama yang jubah hitam, jadi bertiga berbaris. Oh berarti cerita dari Kak Rehan ini bakalan lebih lagi. Lebih mungkin lebih Mungkin lagi. Kak Rehan bisa cerita nih ya di tempat sini versinya dia tuh kayak gimana gitu. Soalnya dia lebih ekstrim lagi sih, sampai 15 orang dikumpulin. Iya. Ini benar-benar kayak kejadian beramai-ramai sih. Iya. Dan hantunya itu kayak gimana ya? Aku ngerasa dia tuh kayak main sih, kayak ngisengin Ya gitu. sebenarnya gini loh, sebenarnya ya kita yang ganggu mereka apa mereka yang ganggu kita? Atau kalau dibikin dunia terbalik ya, Iya, gitu. kalian itu hantunya, mereka kayak, ini makhluk manusia nih, manusia ke dunia kita nih. Iya. Maksudnya yang diganggu tuh siapa? Kita apa mereka yang diganggu Iya gitu ya kan? bener. Iya kayak gitu Aduh, ya istilahnya. ampun. Aduh. Ya, tapi seru banget sih. Tapi semenjak itu kakak nggak pernah ngalamin horor lagi. Banyak. Masih ada lah, nggak banyak tetapi ada. Tapi nah, nggak terkait. habis kejadian kontrakan itu, yang saya tadi cerita, yang di rel itu, yang kita pada ngumpul-ngumpul, biasalah. Yang saya lihat karung, pindah-pindah, taunya itu pocong. Teman-teman yang di tongkrongan ini kak, setelah kejadian di sana tuh ada yang jadi sensitif gitu nggak sih? Kayak jadi orang yang indigo gitu? Kalau yang sensitif ya enggak. Enggak ya? Tapi yang sekarang beralih profesi itu si Kamil yang tadinya ini ya jadi kayak gitu. Maksudnya Jadi indigo gitu bukan indigo bagaimana ya? Dia lebih ke healing sih. Oh, jadi Penyembuhan. jadi ahli penyembuhan untuk gangguan-gangguan mistis Iya, gitu. dia bisa kayak gitu. Spesialis itu ya kak? Spesialis lah kayak gitulah. Oke. Ya mungkin kalau misalkan buat lihat gitu, ngasih lihat kita misalnya ngebuka mata batinnya, nggak tahu dia bisa apa enggak ya. Tapi yang saya dengar sih dia khusus Bisa. buat healing sih. Jadi ada yang kerasukan, mungkin dia bisa. Terus ada yang apa? Gangguan-gangguan dari luar ya, yang nggak normal lah, misalkan kayak orang jahat bagaimana ya, mungkin dia bisa. Jangan-jangan dulu waktu dia kontrak di situ tuh kayak ujian dia buat jadi Mungkin, jadi healer. Terus mungkin juga temen-temennya pada keikut. bisa jadi. Iya kan? Heeh. Soalnya dia orangnya nggak banyak ngomong, Mbak. Dia orangnya diem dia. Dia tuh di antara kita itu, di antara saya, Rihan, Belly, Hendrik sama si Kamil itu, dia yang paling diem. Dia nggak banyak ngomong orangnya. Kalau ngomong tuh seperlunya. Yang paling rame nih si Rehan. Kalau saya, saya juga rame, cuma kalau saya kan gimana gitu kan. Kalau saya sering ketawa kalau saya dulu. Jadi yang tukang ketawanya saya, misalkan si Rehan sama si Belly lucu, saya yang paling ngakak gitu. Iya. Berarti aku nggak sabar nih. Gimana versi dari Kak Rehan? Kalau dari kakak udah sampai sini ya? Kasih cuma cukup 5 hari ya dah. 5 hari aja. Nggak mau ngalamin lebih udah cukup. Karena kasih Kak Rehan ini dia berbulan-bulan ya kak. Dia 2 bulan. 2 bulanan gitu loh. Otomatis dia juga bakal ngalamin hal-hal yang lebih banyak gitu loh tentang gangguan si makhluk-makhluk yang ada di kontrakan itu. Mungkin dia lebih ekstrim dari saya, mungkin ya. Oke, ini sampai di sini dulu cerita dari Kak Fadli. Tapi kebetulan banget ya, Kak Fadli ini ngajak Kak Rehan hari ini yang juga jadi saksi mata kejadian-kejadian teror 5 malam di tempatnya kontrakan Kamil ya kak. Iya betul. Dan Kak Rehan tadi seperti aku bilang dia lebih lama di sana dan mengalami hal-hal juga yang pokoknya horor deh. Karena dia di sini, mumpung di sini, kita todong langsung buat cerita. Jadi kamu tunggu di video selanjutnya karena bakal ada versi kontrakan berhantu dari Kak Rehan. Oke, sampai di sini dulu kak. Ya. Semoga Kak Fadli selalu sehat, berlimpah rezeki dan juga berbahagia. Amin, sama-sama Mbak. Amin. Dan teman-teman di sini juga kalau misalnya kamu dengar cerita Kak Fadli semuanya, menurut kamu tuh yang paling serem malam keberapa gitu? Atau yang bisa menerawang, kan ada tuh anak-anak indigo tuh bisa menerawang tuh mereka. Itu tuh sebenarnya ada apa sih di kontrakan itu? Apakah itu emang kata Kak Fadli sama teman-teman itu kayak dunia Digimon, dunia dimensi yang berbeda, dimensi Digimon gitu. Maksudnya berbeda karena waktu kejadian mereka itu ribut banget, tapi orang-orang sekitar bahkan tetangga yang cuman beda satu dinding itu nggak dengar sama sekali aktivitas keributan mereka. Nggak ada yang lalu lalang juga. Nggak ada lalu lalang. Oke, terima kasih Kak. Saya dan Kak Fadli pamit undur diri. Bye. Hai guys.
guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.